Baiklah, saudara-saudara, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12 dengan judul perikop kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Dan tema renungan kita pada saat ini yaitu keselamatan dalam Kristus, anugerah yang tak ternilai. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, puji dan syukur patut kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas cinta kasih, tuntunan dan penyertaannya, kita masih dilayakkan untuk ada sampai sekarang ini. Nah, saudara, ketika kita membayangkan sebuah kapal besar yang mengalami kerusakan parah di tengah lautan, para penumpangnya pasti akan merasa kepanikan, ketakutan, dan merasa tak berdaya. Kemudian datanglah sebuah kapal penyelamat dengan kapten yang berpengalaman dan kru yang siap membantu. Penumpang yang berada dalam kapal yang rusak itu hanya perlu menerima pertolongan yang diberikan oleh kapten kapal penyelamat untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak perlu membayar, tidak perlu bekerja, hanya perlu mempercayai dan menerima pertolongan yang diberikan. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa betapa besar dan pentingnya anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus. Kita seperti penumpang yang terjebak dalam kapal yang rusak itu. Dan Yesus Kristus merupakan kapten penyelamat yang datang untuk menolong kita. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu pertolongan dari luar, dan Yesus Kristus merupakan satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan kebenaran yang mendasari iman Kristen kita, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Iman Kristen bukan sekadar ucapan dogma, melainkan suatu pernyataan kebenaran akan hubungan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang telah memberikan keselamatan. Saat ini kita akan belajar tentang yang pertama, keselamatan berpusat pada Yesus Kristus. Saudara, karya keselamatan Allah berpusat pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Iman Kristen menegaskan bahwa manusia diselamatkan karena iman atau sola fide yang dimiliki atas dasar anugerah Allah, yaitu sola gratia. Keselamatan bukan usaha manusia, melainkan usaha Allah bagi manusia. Oleh karena itu, keselamatan yang kita terima bukan usaha kita sendiri, bukan karena perbuatan baik atau kegiatan sosial, melainkan atas dasar anugerah Allah lewat anaknya Yesus Kristus yang lahir ke dunia, sengsara, mati,
dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, kebenaran yang tidak dapat digoyahkan. Kesaksian ini juga dinyatakan lewat bacaan kita saat ini, yaitu dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Dalam bacaan ini ditulis untuk mendukung jemaat agar tetap teguh berpegang pada kebenaran di tengah rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan saat ini. Umat manusia didorong untuk tidak goyah dan berpegang pada kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang dalam karyanya telah mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada setiap orang percaya. Kehidupan kekal itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Pada ayatnya yang ke-12 menyatakan dengan jelas bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kata anak di sini menunjukkan kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, tanda keselamatan dalam Kristus. Saudara, Yesus adalah sumber hidup bagi orang percaya dan sumber kehidupan Allah bagi dunia ini. Keselamatan Yesus ditandai dengan air dan darah. Air berkaitan dengan baptisan yang menyaksikan bahwa dengan baptisan umat dibersihkan dari dosa-dosa dan mengikuti cara hidup yang baru di dalam Kristus. Darah berkaitan dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa umat manusia. Roh Kudus juga memberikan kesaksian akan kebenaran ini, yang bukan kesaksian manusia, melainkan kesaksian Allah. Yang keempat, pesan bagi orang percaya. Saudara, apa pesan yang dapat kita ambil dari kesaksian bacaan firman Tuhan saat ini? Paling kurang menurut saya, pesan firman Tuhan ini berkaitan dengan keteguhan iman, kesaksian hidup orang percaya, memelihara iman, dan mengisi hidup dengan bermakna. Yang pertama, tetaplah teguh dalam iman. Kebenaran ini datang dari Allah melalui Roh Kudus dan akan terus berlaku dalam segala situasi. Oleh karena itu, kita harus tetap teguh dalam iman dan bersyukur atas kasih Allah dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kesaksian hidup kita. Iman kepada Yesus Kristus harus menjadi kesaksian dalam hidup kita. Kebaikan yang kita lakukan adalah wujud syukur, bukan usaha mencari keselamatan. Yang ketiga, pelihara iman yang baik. Saudara, dengan menjaga keseimbangan antara kesaksian dan iman, sehingga dapat membuat kita menjadikan kesaksian itu sebagai kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan yang terakhir, menghidupi kehidupan yang bermakna. Setiap orang yang mengimani Kristus mengalami titik balik dalam hidup. Lewat tugas dan kerja kita menunjukkan bahwa iman kita bukan hanya kepentingan diri sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, miliki Kristus dan menyaksikan Kristus sebagai sumber hidup sudah jauh lebih dari cukup bagi kehidupan kita. Karena itu, marilah kita terus bersyukur di dalam hidup dalam kebenarannya. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman hidup kita dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, dan kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.